Nah, kemarin masalahnya kan Hotman Paris ikut berstatement banyak di media sosial kan dan artinya banyak bukan cancel bahasanya Hotman Paris artinya banyak wisatawan mengalihkan perjalanannya yang maunya ke Bali ke Bangkok seperti itu. Kalau itu benar, Ji? Kalau Om Swastiastu. Swastiastu. Wih, kembali kita ngobrol makin Ji Ya. dengan Bapak Gus Agung, Ketua Bali Tourism Board dan GP Bali. Nah, mungkin kan kita tahu sendiri Pak Gus Ya. lagi heboh mengenai KUHP. Ya. Heboh sampai ke luar negeri nih Ji. Ya. Nah, tiang amati statement-statement di media sosial, di TV, YouTube, termasuk juga Hotman Paris seperti itu kan. Dan kemarin Cok Aceh juga sempat statement. Artinya belum simpang siur lah informasinya. Artinya Bali ini sebenarnya sangat terganggu dengan KUHP terutama pasal perzinahan dan kohabitasi atau kumpul kebo niki atau sebenarnya tidak sebenarnya Ji. Nah, pertama yang tanya Aji selaku ketua GP setuju atau tidak dengan pasal perzinahan atau kumpul kebo niki Aji? Setuju apa tidak gitu ya. Nggih. Jadi kalau kita lihat dari internasional, kacamata internasional memang terlalu mengurusi hal-hal yang private. Privat terlalu Ya. artinya. Tapi kalau dilihat dari keindonesiaan kita, kenusantaraan kita itu sedikit wajib diatur begitu. Gitu. Oke. Saya rasakan kok. Ada tergantung pandang mata aja, sudut pandang mata aja. Kalau dari kacamata internasional yang gaya lifestyle yang beda, Nggih. itu terlalu ngurusin hal private. Ya, Tapi untuk kita di Indonesia dengan budaya kita seperti ini, adat ketimuran lah. adat ketimuran, ya, jadi Memang perlu diatur. kan artinya. Nah, sekarang dampaknya ke Bali ini akan berdampak kah kira-kira Ji ke depannya? Kalau kita bicara sekarang oke lah. Kan masih simpang siur. Ada yang bilang sudah ada yang cancel. Aji bilang tidak gitu kan. Nah, untuk kedepannya kalau tidak ada tidak kita kritisi ini, apakah akan berdampak nih ke depannya, Ji? Sebenarnya begini, sebelum undang-undang ini kan kita stakeholder sudah bicara. Iya. Saya sudah bicara, stakeholder kita kumpulkan dan di sini poinnya ini adalah delik aduan dan itu satu, terus kedua 3 tahun lagi baru bisa berlaku 3 tahun lagi kan ya, gitu. itu kan kita merasa pada saat waktu kita meeting itu ya aman saja begitu. Nah, sebelum kemarin misalnya sempat nggak artinya perwakilan dari pariwisata di Bali niki sempat pertemuan menyikapi adanya pasal KUHP niki, Ji? Sebelumnya iya. Sebelumnya sudah sempat. Sudah. Dengan dinas pariwisata daerah. Dengan dinas pariwisata. Ya, dan kita melihat itu nggak masalah. Oh, nggak masalah hasil Tidak kesepakatannya. masalah. Ya. Makanya kita tidak protes dan lain sebagainya. Nah ini kan yang reaktif itu kan medianya gitu. Jadi masyarakat yang informasinya kurang jelas juga merasa ini akan merugikan. Gitu. Kenyataannya sampai saat ini belum ada cancellation. Belum ada cancellation. Saya cek itu setiap artinya ini kan statementnya aja kan sedikit bertentangan dengan misalnya yang isu-isu yang beredar di media sosial kan tadi. Ya, kalau saya kan ngomongin data. Oke, di data nggak ada cancel. Justru kemarin ada peningkatan, malah biasa yang 10.000 per hari datangnya malah 12.000 gitu loh. Okay. Sekarang harga tiket dari Australia kan mahal banget ya dan nggak cukup pesawat sebenarnya. Terlalu banyak penumpang yang mau datang ke Bali sebenarnya. Dan itu tidak terjadi penurunan.
Begitu. Saya kan ngomongin data dong, nggak bisa berandai-andai saya. Iya, iya. Saya baca punya orang dan lain sebagainya. Ini benar loh, ini benar. Jadi saya punya bisnis Australia saya itu besar loh di hotel saya. Di hotelnya aja ya. Besar, besar. Jadi saya tahu sendiri tidak ada terjadi cancellation, malah apa namanya malah ada peningkatan. Gitu. Peningkatan. Dan kita masih kekurangan pesawat ini untuk pesawat dari Australia kembali gitu. Ya, ini hanya media. Berarti ribut-ributnya ini di media, di pihak pers dan media sosial begitu Ya, aja. media kan memang sentimen. Media Australia itu sama Bali itu memang sentimen. Memang gitu ya? Memang sentimen. Tapi kenapa sampai ada travel warning dari Australia, Amerika Ya, seperti itu? saya bilang sentimen. Gitu, Sentimennya media dan pemerintahnya mungkin. Nah, di sini ada kurangnya dari kita. Sudah tahu Australia itu besar buat Indonesia, ya. Kita kan kurang lebih rata-rata dapat 1,3 juta ya ke Indonesia. Ke Balinya mungkin 1,1. Berarti 1,1 tuh dari 1,3 ke Indonesia itu Bali besar. Kita harus mempunyai PR yang kuat, public relation yang kuat di Australia, ya. Itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada. Mengkonter, udah tahu Australia itu besar, harus ada goodwill gitu istilahnya. Harus ada political will gitu. Harus yang benar ngurusin di sana. Sekarang sudah dipikirkan oleh kementerian terkait supaya kita punya PR yang bagus di Australia biar tidak terjadi seperti ini, begitu Erwin. Berarti cancel tidak ada tamu WNA, tapi mohon maaf Ji, bukan tiang skeptis atau tidak percaya, tapi ini tiang bicara karena teman tiang banyak juga kerja di pariwisata dan mereka ngobrol dengan WNA yang sudah di Bali, katanya teman-temannya pada takut yang di Australia, Amerika, Rusia, kan Ji. Ya, jadi karena ini terlalu dibicarakan. Dari kitanya juga protes, dari sananya kesempatan untuk memperbesar. Kan saya bilang tadi, karena kita tidak menggarap ini pasar Australia ini, kita nggak ada PR yang bagus di Australia. Kita ngomongin bisnis ya. Kalau tidak ada PR yang bagus, akhirnya ini digarap sama media mereka. Digoreng lah, gitu. Kita seperti tidak ada perlawanan karena kita tidak siap untuk itu. Jadi ini pelajaran buat kita, sudah tahu media dan pemerintahnya sentimen ya kita harus punya PR yang kuat di sana gitu loh untuk merapikan ini semua gitu, untuk memfilter ini semua lah. Itu aja kendalanya, Win. Tapi Cok aja kemarin wakil gubernur Bali kenapa statement begitu di media aja, artinya banyak yang tamu cancel kan? Nggak tahu, beliau dapat data di mana. Sebentar. Jadi nggak tahu beliau dapat data di mana, tapi dari data kita justru ada peningkatan. Dari data GP peningkatan. Dari data airport lah, dari data airport. Artinya, berarti ada nggak gini misalnya mereka beli tiket, tapi kalau mereka mau batal nggak bisa di refund, bisa di refund? Itu kan tergantung kebijaksanaan airline masing-masing. Oke. Gitu. Artinya bisa aja mereka nggak jadi datang, tapi tiketnya nggak di refund kan gitu? Iya. Bisa aja begitu. Ya. Ada kemungkinan begitu ya? Bisa, tergantung kebijakan ini masing-masing. Gitu. Oke. Kalau Erwin nggak percaya, kita telepon aja airline-nya. Yang CEO-nya mungkin gimana kira-kira? Boleh aja. Boleh ya? Boleh sekarang telepon aja ya. Biar netizen juga langsung nggak menduga-duga, Ini saya nggak atur ya. GP baru dekat sama gubernur nanti gitu nanti. Coba kita ini ya atur ya. Ini kebetulan masih kerabat. Itu mudah-mudahan diambil. Kemarin saya telepon. Selaku napi. Dia perwakilan salah satu airline terbesar dari Australia. Oke, siap. Mudah-mudahan dia. Kalau nggak diangkat nanti mungkin bisa sambil jalan Ji. Gitu. Ya, Niki sebenarnya kan bukan masalah benar atau nggak ada cancel atau benar atau nggak ada WNA yang cancel ke Bali kan. Justru sebenarnya kan
kita senang kalau nggak cancel kan sebenarnya. Iya. Orang Bali senang. Tapi masalahnya kan begini Ji, artinya kita belajar dari pandemi nih Ki. Ya. Katanya masyarakat Bali itu seolah-olah banyak di PHP gitu kan. Oh, bulan sekian akan ada kedatangan atau PPKM, COVID akan selesai, artinya semua persiapan seperti itu. Artinya kan masyarakat butuh informasi yang real yang terjadi gitu kan. Artinya mohon maaf tiang melihat niki sepertinya pemerintah Kenten seperti agak menutupi fakta gitu. Artinya tidak Pemerintah memang kita, real memang Ji ya. Memang real, saya pastikan itu real. Tidak. Saya pastikan real. Saya kan sebenarnya tidak ada, kita private ya. Nggih. Kita benar-benar swasta, tidak ada kepentingan politik apa dan lain sebagainya, memang betul. Jadi memang saya bicara data. Nggih. Biasanya 10.000 tiba-tiba malah naik jadi 11.000. Ada peningkatan. Misal kalau ada cancel misalnya ada 8.000, 6.000 baru kita khawatir. Apalagi dari Australia. Saya pasti diinfo kok. Ini ada. Iya. Gus ada ini nih, ada pembatalan banyak nih. Gimana nih sikap GP gimana? Pasti dari airlinesnya pasti bicara sama kita. Begitu. Iya. Nah kemarin masalahnya kan Hotman Paris ikut berstatement banyak di media sosial kan dan artinya banyak bukan cancel bahasanya Hotman Paris, artinya banyak wisatawan mengalihkan perjalanannya yang maunya ke Bali ke Bangkok seperti itu. Kalau itu benar Ji? Kalau saya kurang paham. Seperti saya perjelas tadi, kita kurangnya PR yang bagus saja di Australia itu aja. Untuk memfilter ini kan sering terjadi kan, masalah KUHP, masalah apa tuh makanan dari Bali itu ada daging anjing dan lain sebagainya. Itu kita tidak ada perlawanan gitu loh. Jadi harus punya PR yang bagus, sudah itu aja intinya. Untuk kita pilih ya market-marketnya Bali yang besar tuh ini apa kayak Australia dulu deh. Australia paling tidak kita ada PR yang bagus. Di situ kita kosong, makanya dimanfaatkan sama media. Orang yang tidak ngerti ikut berkomentar. Iya. Siapapun itu. Oke. Kalau saya kan ngomongin data, Erwin, ya. Siap. Saya nggak bisa kamu, Erwin misalnya sampaikan, benar nggak ada data ini? Saya ngomongin data, cek aja semua orang bisa ngecek itu kok. Nanti setiap bulan kan saya share juga beberapa data saya, apa ada benar nggak penurunan atau seperti apa. Saya pastikan dari tahun baru. Akhir tahun ini Bali full. Bagus ya Ji. Artinya karena kan tinggal di meskipun kemarin ada salah paham netizen di luar negeri kan bisa sebenarnya pemerintah bisa mengkonter dengan mempress rilis media-media asing di Indonesia kan, artinya kan seperti itu, bahwa jelaskan bahwa ini belum berlaku sekarang. 3 tahun lagi. Dan itu pun delay aduan. Seperti yang dibilang Hotman Paris kan sebenarnya yang ditakutkan itu orang yang tamu turis-turis yang single yang punya pacar orang lokal itu jadi objek pemerasan. Kalau yang zina kan memang nggak boleh kan, memang selingkuh kan dan macam lagi ya. Ya itulah. Itu yang saya bilang. Dari sisi mata mana kita memandang gitu loh. Jadi kalau dari orang luar yang gaya lifestyle-nya beda ya terlalu private gitu, ngurusin private. Tapi kalau secara ini apa Erwin mau mereka itu datang sini meniduri wanita kita dengan bebas dan lain sebagainya gitu. Itu harus ada sesuatu yang harus bisa sudut pandangnya gitu. Bisa dilihat gitu. Tapi dengan ada begini mungkin akan lebih aware. Mungkin sedikit dihaluskan kan ada waktu 2-3 tahun lagi. Ya mungkin hal-hal seperti itu harus diperjelas gitu. Jangan terlalu abu-abu juga gitu. Iya. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kan kita berbicara di Bali nih Ki. Artinya banyak semenjak pandemi inilah. Artinya hotel berubah jadi Oyo, Red Doors. Ini kita tahu netizen yang paham pasti ini tempat untuk apa kan begitu. Betul. Nah jadi sepertinya di Bali memang orang lancong ke Bali itu kalau sama pasangan ya pasti nyari kamar untuk berhubungan juga. Selain untuk menikmati
view. Jadi kalau ada netizen yang mengatakan kan, oh emang budaya Bali, view Bali kalah sama tujuan orang untuk bisa begituan di Bali gitu. Ya enggak juga kan, artinya mereka selain ingin menikmati sunset, habis itu ya ingin bercinta yang nyaman tanpa ada perasaan nanti saya akan di penjara ini kan seperti itu. Nah itu menurut Tiang akan sedikit membuat turis itu nggak nyaman sepertinya Ji, artinya ke depannya. Berarti dari pandangan GIPI sendiri tidak mengganggu nih Ji ya pasal. Ya itu harus dipastikan mereka itu harus disempurnakan lah sedikit disempurnakan kan ada waktu 2-3 tahun. Karena waktu revisi ada, 3 tahun. Memang kalau menurut kita membahayakan ya kita duduk lagi secara serius. Kemarin kita meetingnya hanya secara umum saja. Oh ini delik aduan, oh ini berlakunya 2-3 tahun lagi gitu. Jadi oke, masih aman dijalankan saja begitu. Dan kita lihat sudut pandang juga gitu. Kalau secara keindonesiaan ini pas, tapi kalau dilihat dari kacamata luar yang gaya hidup bebas barat kurang pas gitu. Itu saja sih. Terkait masalah rame-rame kemarin, kita nggak punya PR di Australia yang bagus. Kosong, jadi dimanfaatkan sama media asing untuk membuat opini-opini seperti itu. Kalau persaing, Tiang kan dengar baca-baca sering di kolom komentar. Ini Aji juga Tiang dengar sempat berstatement ini biar tidak dimanfaatkan oleh kompetitor. Ya pasti. Bali. Nah kompetitor Bali ini apa di mana saja Ji? Ya, Thailand itu kan. Thailand, Bangkok, ya. Thailand, Bangkok patuh. Itu dah. Thailand, Singapura, Malaysia, Singapura, negara-negara Asia lah. Vietnam tuh yang kenceng. Orang Australia banyak Vietnam. Sekarang tiket ke Vietnam, Australia lebih murah daripada ke Bali kan? Lebih murah daripada ke Bali ya? Dia karena dia punya sistem insentifnya bagus. Itu yang harus kita harus kita lebih fokus gitu ke depannya. Kita sebenarnya orang Australia ke Bali itu tiketnya nggak murah gitu loh. Dan karena ya prinsip ekonomi kan demand and supply kan, jadi demandnya tinggi, harga tiket mahal pasti dibeli orang. Sekarang aja mau ke Bali itu nggak gampang. Teman saya, saudara saya ada dari sini mesti harus satu keluarga tuh harus pisah pesawat gara-gara nggak dapet tiket gitu loh. Apanya yang cancel kayak gitu. Karena Tiang juga amati, kebetulan dia kan beberapa punya teman pengusaha dari bidang pariwisata lah. Mereka sering mendapat komplain dari turis yang mereka biasanya kan staff-staffnya itu kalau ada turis itu di storyin gitu, di post di Instagram, kemudian dikomplain, sorry itu bukan pacar atau istri saya, itu mohon dihapus gitu. Ya itu kan. Tadinya kita tahu kan bahwa lifestyle-nya dia memang beda. Lifestyle-nya dia memang orang barat kan beda. Itu terbang ngapain itu private kan, itu nggak boleh di luar tuh keras. Jadi negara tidak mengurusi masalah begini. Harusnya tidak mengurusi kan tergantung norma saja. Gitu. Jadi kalau norma kita kurang pas gitu, itu dianggap. Iya. Kecuali karena ini kan yang baca pertimbangannya kalau ini dihapus, orang Sumatera ini justru menginginkan tidak delik aduan, Ji. Gak usah delik aduan. Kalau nggak delik aduan lebih parah lagi ya bawahnya di Bali. Ya. Jadi tergantung cara kita melihat. Berarti sementara ini dipastikan tidak ada dampak, Ji, untuk Bali. Sampai saat ini nggak ada dampak. Kalau saya ada dampak ya saya pasti bilang. Apalagi di Jog Bali kan pasti saya apa adanya bilang gitu. Kalau salah saya bilang salah. Gitu. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Ngapain saya nggak ada kepentingan kan? Begitu. Jadi kalau memang saya pantau ini. Setiap hari kita pantau seperti apa gitu. So far sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi saya mohon pada teman-teman juga jangan terlalu memikirkan hal ini ya, karena dua hal ini biar ini tidak menjadi blender gitu. Jadi
ya itu tadi nanti yang menang kompetitor kita dapat, karena setelah keberhasilan G20 ini ya, secara brand awareness lah ya, kita Bali ini kan sangat diperhitungkan gitu. Ternyata setelah pandemi Bali ini masih premium loh, produknya masih premium, bagus, semua presiden di sana dan terlayani bagus dan lain sebagainya. Nah ini membuat beberapa kompetitor itu merasa terancam gitu loh untuk hal ini. Iya. Dia akan melakukan segala hal lah supaya wisatawan itu berkurang datang ke Bali, seperti itu. Bukan saya menyalahkan, tapi memang bisa terjadi gara-gara kita gitu. Makanya stop membicarakan masalah ini, lebih baik duduk bersama. Pemerintah sudah paham lah, saya yakin sudah paham. Kedepannya pasti ini akan dilihat lagi supaya win-winnya biar ada gitu loh. Iya. Artinya kan kalau kita mengimbau stop juga kayaknya sepertinya sulit, karena ini kan produk baru. Masalahnya kalau ini produk baru ini pasti jadi pusat perhatian dari semua orang kan ya. Apalagi baru-baru ini disahkan. Artinya media udah pasti menyoroti, media asing terutama lah, karena mereka tahu warganya sering berkunjung dari ke Bali. Pihak kita, kalau ini hasilnya nggak bagus ngapain diterusin gitu loh. Kita nampak makanya. Iya, memang asik bicarakan ini duduk di Banjar, duduk di mana-mana, asik bicarakan ini. Tapi kan tidak bagus buat Bali gitu loh. Ada yang diuntungkan gitu loh. Ngapain kita bicarakan? Akhirnya orang lain yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Gara-gara ini wisatawan Australia merasa benar bahwa akan terancam kalau dia kesini gitu. Padahal kan tidak seperti itu gitu loh. Begitu. Berarti kalau kita semakin membicarakan ribut di Indonesia masalah kita ngerespon ya, kita reaktif gitu, ngerespon terus reaktif. Ditanya bener ya, kayaknya bener nih, dia tambah ragu lagi datang ke Bali. Makanya saya dari stakeholder tetap bicarakan, udah kita lebih baik serahkan ke pemerintah, bikin PR yang bagus di Australia. Biar bagaimana kita menangkal ini secara baik dan benar gitu loh. Itu aja. Itu saja. Ini karena kita kan punya PR yang bagus saja di Australia. Itu aja masalahnya, dimanfaatkan media yang memang sudah sentimen sama kita. Nah, itu yang penasaran, sentimen dengan Bali ini maksudnya gimana, Dik? Ini kan kalau mereka berlibur ke Bali, duitnya keluar dong. Ini masalah devisa. Oke. Gitu loh. Mereka berliburnya ke Bali kan lebih murah, lebih nyaman, lebih enak. Mereka nggak bisa stop warganya untuk ke Bali. Liburan ke Bali kan nggak bisa. Ini kan kan human right gitu loh. Iya. Hak orang. Jadi buat negara nggak bagus gitu loh. Jadi ada fiskal, ada devisa di situ. Itu urusannya ke sana gitu loh. Jadi politik geopolitiknya lah, geoekonomi lah ya. Geoekonomi dan itunya seperti itu gitu loh. Kita butuh devisa. Iya. Begitu. Mereka keluar devisanya karena warganya ke Indonesia. Gitu. Mereka lagi jaga devisa nih semuanya gitu. Apalagi situasi seperti ini sangat dijaga. Mengurangi impor, menggunakan lokal kan. Terus salah satu pemerintah juga tidak menyarankan untuk keluar negeri seperti itu, hubungannya ke sana gitu. Begitu. Tapi kan artinya buah si malakama juga artinya sebenarnya. Kalau kita nggak reaktif di Indonesia juga, jadi misalnya kan pemerintah merasa aman, Bali aman-aman saja, nggak ada masalah dengan pasal ini, nggak usah direvisi, tetap berlaku. Sebenarnya GIPI inginnya ini direvisi, dihapus atau tetap biarkan seperti itu? Nggak masalah. Gitu. Saya anggap ini tidak masalah. Saya sudah bicarakan, kita sudah mengadakan meeting, kita anggap ini tidak masalah. Gitu. Jadi boleh wisatawan, tapi gaya hidup jangan dibawa ke sini. Gitu. Jadi kita mempunyai keindonesiaan itu harus dijaga juga gitu loh. Kita sebagai orang Bali juga memangnya mau hal seperti ini terjadi, hidup bebas dan lain sebagainya tanpa aturan seperti mereka begitu ya. Ini juga perlu dijaga. Saya 100% dompet saya dari Persata. Tapi kita harus menjaga juga gitu. Buat anak-anak kita gitu ke depannya. Bahwa ada norma-norma
di Indonesia, terutama di Bali ini yang tidak bisa terlalu liberal gitu, terlalu bebas gitu. Begitu. Tapi fenomena anak muda sekarang kan kebanyakan begitu, Ci. Seks di luar nikah itu udah pasti kan. Ya itulah perlu diatur. Iya, artinya perlu direvisi lah artinya Endan ya. Artinya biar menyesuaikan seperti bahasa Hotman Paris kan menyesuaikan dengan era modern seperti sekarang gimana. Apalagi di Bali kan kastanya sangat pelik, Ji. Misalnya ada anaknya Ji misalnya pacaran dengan orang yang tidak berkasta, Puro. Aji nggak setuju, kan bisa lapor Aji. Lapor polisi, penjara. Ya. Itu makanya di Bali cukup bahaya juga ini. Ya. Jadi intinya kalau merasa ini bisa dilaporkan kan. Yeah. Itu menjaga norma banyak untuk menghindari hal-hal yang terlalu bebas. Saya pikir semua orang tua pingin anaknya sukses, baik. Betul. Saya pikir semua orang pingin gitu. Jadi jadi kita harus saya lihat ini tidak menjadi ancaman buat kita. Jadi ya pintar-pintarlah kita di Indonesia ini menjaga berlibur lah seperti biasa begitu loh. Tidak mengumbar hal-hal yang seperti itu yang dikedepankan gitu loh. Jadi yang sifatnya harus support ekonomi lokal kan itu aja, mensejahterakan. Apakah dengan kita free sex bisa lebih sejahtera rakyat Bali gitu misalnya kan konyol banget kan. Begitu. Kalau memang dengan free sex lebih sejahtera misalnya semuanya ya kita legalkan aja semuanya begitu loh. Gitu. Intinya kan ini harus mensejahterakan kita gitu loh di Bali pariwisata ini gitu loh. Ya, tapi kan kebanyakan sepertinya turis ke Bali memang untuk free sex, benar nggak, Ji? Lah. Enggak ya? Berarti itu pandangan kamu aja. Oh, enggak. Enggak lah. Enggak sepertinya begitu gitu. Enggak kayaknya artinya. Enggak, banyak hal kan mereka meeting, mereka adventure, mereka menikmati budaya kita, mereka melihat intinya mereka berwisata apa? Melihat sesuatu yang beda dari rumahnya. Kan itu intinya. Iya. Pingin lihat Bali bukan pingin bercinta di sana, enggak gitu. Bercinta mau di mobil aja bisa gitu kalau di negaranya. Benar enggak? Ya, kalau enggak gitu ngapain heboh luar biasa Ji. Kalau maka padahal sebenarnya mahal salah. Ya karena kita aja yang bikin heboh itu. Iya, makanya mereka ada begitu, kita merespon gitu loh. Dikira benar gitu. Dan ya kita akui lah ada sedikit kurang sosialisasi mungkin, tapi kita industri sudah. Memang yang dengar di media asing kurang paham bahwa ini belum berlaku sekarang dan dari aduan itu aja sih. Mungkin mereka yang media wartawan jurnalis asingnya nggak paham juga, yang jawab juga lebih nggak paham lagi kan ya kan. Betul. Ambiar jadinya. Ya. Makanya ini suatu pelajaran buat kita semua, kita rapikan lagi lah. Bahwa pariwisata tuh tidak hanya sekedar menjual, tapi juga brandnya, image-nya harus dijaga, dan sistem PR-nya, public relation-nya juga harus bagus. Karena Bali itu banyak saingan. Terlepas sukses kemarin waktu G20 juga tambah bagus kita. Ini sangat membantu kita gitu loh. Mempermudah kerja saya lah untuk tahun depan gitu loh. Iya. Karena kan yang berkaca dari berbagai kasus yang ada aja, misalnya kemarin G20 ini kan sampai oknum aparat loh ke Bali tugas J mengamankan. Aura Bali itu memang aura Bali itu agak seolah-olah identik dengan begitu-gitu. Karena kan frame-frame yang muncul di media medsos itu global Bali, Kuto yang ada turis bikini, Bali bebas. Kayak sampai disebut pulau kafir kan gitu. Ya, memang aura Bali itu pulau cinta kan. Pulau cinta gitu. Romantis gitu. Kita kan eat pray love gitu kan. Kita memang orang asing itu melihat Bali itu memang tempat untuk menemukan pasangan. Untuk bermesraan. Kalau mau mesra honeymoon Bali lah. Kalau honeymoon kan nggak masalah ini. Makanya wedding di Bali tinggi. Tinggi Bali. Wedding kita tuh Bali itu adalah wedding destination, honeymoon destination. Iya. Makanya teman-teman yang motret pre-wedding dan lain sebagainya tuh banyak kerjanya dari jenis usaha ini. Kenapa? Karena Bali itu dianggap memberikan
ini ya, cocok untuk wisata the wedding ini. Gitu. Nah, kalau kunjungan wisatawan pasca pemulihan ekonomi pasca Covid ini gimana aja? Apakah sudah kembali seperti sebelum masa Covid ini? Ya, belum ya? Belum. Jadi kita ini semenjak April dibuka ya, kita berlahan naik terus. Sampai saat ini mungkin 1,8 juta. Kita optimis akhir tahun ini kita tutup mungkin 30% dari tahun lalu, tahun 2019 baseline. Baru 30%. Baru 30%. Belum kurang lebih 2,1 juta something lah. Itu kita tutup. Jadi belum normal sebenarnya. Mari kita jaga bersama gitu loh. Kalau akhir tahun ini diperkirakan berapa kunjungan wisatawan ke Bali? Adakah datanya sudah? Rata-rata hitung aja kalau di atas dia 11.000 per hari sampai akhir tahun ini itu kurang lebih berapa tuh? 300.000, 400.000 ya. Gitu. Yang ingat sebelum Covid ini di Kuta itu sampai nggak bisa gerak loh, Ci. Waktu sebelum Covid ini kan ya. Wih, sampai nggak bisa gerak wisatawan saking banyak. Sekarang kan masih domestik, WNA campur kan. Ya. Bisa kira-kira seperti itu lagi, Ci? Ya kenapa enggak? Pasti bisa lah. Perlahan tapi kita prediksi keadaan seperti itu akan terjadi 2025. 2025, ya, oke. Berarti berapa tahun? 2 tahun lagi ya. Iya. 2 tahun lagi baru bisa terjadi seperti itu. Jadi ini ada sedikit perubahan. Beberapa market kita yang besar kan juga Cina belum masuk dan lain sebagainya. Toh kalaupun dibuka, saya yakin mereka tidak akan maksimal juga datang ke Bali karena mereka 3 tahun sing bekerja pasti duitnya habis tuh. Tunggu mereka punya duit dulu. Gitu. Dan harus dilihat juga, pilih market yang bagus. Jangan yang murah gitu. Oke. Gitu. Nah, isu yang mungkin menjadi ketakutan di Bali mungkin ancaman keamanan seperti itu, serangan-serangan itu ada nggak, Ji? Ya itu sebenarnya yang harus kita fokuskan. Kemarin kan bom itu ya. Bom nih Kang ya. Ya itu kita harus lebih fokuskan pengamanannya karena itu akan berdampak sangat. Kita kafe-kafe Canggu kan begitu bebasnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu itu, nah ini ambiar lagi ya. Itu harus dijaga bersama lah gitu. Itu kadang-kadang kita agak euforia sekarang ini, lupa yang ada seperti itu dulu. Gitu. Nah, ini harus kita jaga betul. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Nggih, suksema Ji. Sama-sama, Win. Sudah mau menjelaskan biar artinya tiang dari Jak Bali biar ada keberimbangan juga lah katanya. Kemarin kan yang heboh-heboh Hotman Paris juga sempat yang share juga di media sosial kan biar versi dari pemerintah sendiri sudah menjelaskan juga seperti apa. Kalau saya mewakili industri ya. Saya mewakili industri pariwisata bukan pemerintah. Pemerintah. Saya mewakili industri pariwisata. Saya cerita apa adanya, kenyataannya gitu. Oke. Kenapa kelihatan sepi? Karena baru 30% nih, Win. Gitu. Itu masalah. Tidak ada cancellation. Airlines jalan terus. Tiket pesawat masih mahal karena demand-nya tinggi untuk kembali. Itu kenyataan yang ada. Berarti bukan karena dampak KWP ini, Ji. Oke, siap. Nggih, sukses semua, Ji. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat. Nggih, semoga sehat selalu, Ji. Sama-sama, sukses buat Jak Bali. Siap. Nggih, sukses semua.